Fajar hari pun hampir pecah. Namun kegelapan justru semakin pekat di Karangkademi. Tiba-tiba langit terbelah oleh cahaya perak yang menyilaukan. Bathara Guru turun langsung dari angkasa dengan aura yang menggetarkan bumi. Pohon-pohon tumbang oleh angin yang dibawa sang penguasa langit. Hawa dingin yang mematikan menyelimuti pelataran rumah Semar. Namun di sekitar tubuh Semar ada lingkaran cahaya hangat yang tak mampu ditembus oleh badai tersebut. Kakang Semar, lihatlah Kakang Semar, wajahku ini. Aku datang sendiri untuk menghentikan kegilaanmu. Berhenti bermeditasi atau aku akan menghanguskan seluruh desa ini dengan api kayangan. Apa hakmu seorang budak ingin membangun tempat suci yang menyaingi istanaku? Semar pun membuka mata dengan tenang. Suaranya menggelegar lembut. Heng, begegek, ugek, hemel, sabulipo. Selamat datang, Bathara Guru. Engkau datang dengan kemarahan, sedangkan aku menunggumu dengan kesabaran. Aku tidak membangun gedung untuk menyaingimu. Aku membangun kesadaran. Lihatlah ke bawah, ke rakyatmu. Apakah engkau masih bisa mendengar suara mereka di tengah kemegahan singgasanamu itu? Manik Moyo, jangan mengguriku, Kakang. Aku adalah hukum. Aku adalah takdir. Kau telah menghasut manusia untuk tidak lagi takut pada dewa, karena engkau menjanjikan kayangan di hati mereka. Itu adalah racun bagi ketertiban dunia, Kakang Semar. Bagong sambil berteriak dari belakang Semar. Waduh! Gusti Dewa, kok galak sekali? Bapak Semar ini cuma mau memperbaiki hati manusia yang sudah mulai berkarat. Kok malah dianggap meracuni? Yang meracuni dunia itu keserakahan. Gusti, bukan niat baik. Diam, kau makhluk buruk rupa. Semar, ini peringatan terakhir. Batalkan niatmu membangun kayangan itu, atau kau akan musnah. Tubuhku bisa engkau musnahkan, Manik Moyo, tapi niat ini sudah menyatu dengan semesta. Jika engkau menyerangku karena aku membela kebenaran, maka saat itulah engkau berhenti menjadi dewa dan berubah menjadi raksasa. Matahari pagi kini telah naik setinggi pohon kelapa. Cahayanya menyiram bumi Karangkadempel dengan warna kuning yang segar. Embun pagi belum sepenuhnya hilang, menciptakan uap tipis yang suci di permukaan tanah. Tidak ada lagi hawa panas kemarahan. Bathara Guru tidak lagi tampak sebagai penguasa yang mengancam, melainkan sebagai penanggung jawab alam yang sedang belajar dari rakyatnya. Kakang Semar, sebelum aku kembali ke singgasana Jonggring Saloko, katakan padaku bagaimana caraku menjaga kayangan yang baru saja engkau bangun ini agar tidak runtuh lagi oleh waktu, Kakang Semar. Mudah saja, Gusti. Jangan pernah biarkan pintu istanamu tertutup oleh tebalnya dinding birokrasi. Kayangan itu akan tetap berdiri kokoh selama engkau masih bisa merasakan pedihnya duri yang menusuk kaki rakyatmu. Kekuasaan itu seperti air. Jika tidak mengalir ke bawah, ia akan menjadi busuk dan membawa penyakit. Betul itu, Gusti Dewa. Jangan cuma bisa melihat kami dari atas awan pakai teropong. Sesekali turunlah
tanpa seragam dewa. Makan nasi jagung sama kami supaya tahu rasanya jadi orang yang setiap hari harus menghitung sisa beras. Bathara Guru tersenyum dengan tulus. Nasihat yang tajam dari Bagong. Aku akan mengingatnya, Kakang Semar. Hari ini engkau telah membuktikan bahwa kemuliaan tidak diukur dari tempat duduknya, tapi dari luasnya hati. Ingatlah Gusti, langit tidak perlu menjelaskan bahwa dirinya tinggi, begitu juga kebenaran. Ia tidak perlu berteriak untuk didengar, cukup diam dan kerjakan apa yang menjadi kewajibanmu bagi alam semesta. Keriuhan malam telah sirna. Bathara Guru perlahan mukso menghilang kembali ke kayangan dengan damai. Semar kembali ke rumah bambunya dan Bagong mulai bersiap bekerja di sawah. Alam semesta kembali dalam keseimbangan. Manunggaling kawula Gusti. Cerita ini berakhir bukan dengan pesta porah, melainkan dengan keheningan yang penuh makna, sebuah janji bahwa setiap manusia punya kekuatan untuk membangun surganya sendiri di dunia melalui perbuatan baik. Bagong. Simpan semua ceritaku malam ini di dalam dadamu, Gong. Jangan pamerkan pada orang lain bahwa kita telah mengalahkan dewa. Karena musuh yang paling sulit dikalahkan sebenarnya adalah rasa bangga di hati kita sendiri, Gong. Nggih, Bapak. Saya tidak akan sombong. Tapi kalau nanti ada tetangga yang tanya kenapa langit tadi malam bergetar, boleh tidak saya jawab kalau itu suara perut saya yang lapar. Dasar kamu, Bagong. Hidup itu memang harus ada bercandanya, supaya kita tidak gila karena terlalu serius memikirkan dunia. Ayo pulang, kayangan sudah berdiri di dalam hati kita. Sekarang juga tugas kita adalah menjaganya agar tetap bersih sampai ajal menjemput. Berangkat, Bopo. Mari kita bangun kayangan, selanjutnya di dapur kita masing-masing. Maka selesailah kisah Semar membangun kayangan, sebuah peringatan bagi yang di atas agar tak lupa pada yang di bawah, dan sebuah kekuatan bagi yang di bawah agar tak gentar membela kebenaran. Yang benar akan terbukti, yang salah akan sirna oleh waktu. Matahari sepenuhnya telah menyinari bumi. Tak ada lagi keajaiban, tidak ada lagi cahaya dewa. Yang ada hanyalah realitas hidup yang keras. Karangkadempel kini kembali menjadi desa yang berdebu. Tantangan sesungguhnya dari membangun kayangan dimulai di sini. Bagaimana tetap memegang nilai surgawi di tengah kemiskinan duniawi yang menghimpit. Aduh, Bapak Semar. Langit sudah biru lagi. Bathara Guru sudah pulang ke kayangan istana. Tapi lihat, kantong beras kita masih kosong. Ternyata setelah kayangan berhasil dibangun di hati, perut saya tetap protes minta diisi. Apa gunanya punya hati seputih cahaya kalau lambung sehitam arang karena lapar? Begegek ugek satu lipo hemel Bagong. Itulah bedanya kayangan buatan manusia dan kayangan di dalam jiwa. Kayangan jiwa tidak membuatmu kenyang secara fisik, tapi ia memberimu kekuatan untuk mencangkul tanpa merasa lelah, dan rasa syukur yang membuat nasi garam terasa seperti daging rusa. Waduh, Bapak, ini kalau bicara terlalu filosofis ya. Tapi kalau terus-terusan begini lama-lama kita cuma jadi dewa kelaparan, Bapak. Apa tidak bisa sedikit saja kita minta imbalan pada Bathara Guru, setidaknya 1 karung beras premium untuk upah merenovasi hatinya? Itu namanya dagang, Gong, bukan